Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu, sebelum itu perkenalkan nama saya Bidan Dini. Saya bertugas pada pagi hari ini. Baik, sebelum saya melakukan konsultasi, izinkan saya untuk menutup privasi Ibu terlebih dahulu ya. Baik Bu, apa kabarnya? Kabar baik, Bu. Alhamdulillah. Ibu datang ke sini dengan siapa Ibu? Dengan suami saya, Bu. Kenapa suaminya tidak ikut masuk Ibu? Tunggu di luar, Bu. Baik. Saya akan mendata Ibu terlebih dahulu ya. Iya. Nama Ibu siapa? Aminah, Ibu Aminah. Usia Ibu berapa Ibu? 32 tahun. Oke, 32. Alamat Ibu di mana? Di Brambara, Bu. Baik, Brambara. Bu. Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan tentang gangguan psikologi postpartum blues pada ibu nifas. Postpartum blues itu merupakan gangguan mood atau efek ringan sementara yang terjadi pada hari pertama sampai hari ke-10 setelah persalinan, ditandai dengan tangisan singkat, perasaan kesepian atau ditolak, cemas, bingung, gelisah, letih, pelupa, dan tidak dapat tidur. Postpartum blues terjadi pada hari pertama sampai 10 hari setelah melahirkan dan hanya bersifat sementara. Dengan gejala gangguan mood, rasa mudah marah, mudah menangis, sedih, nafsu makan menurun, sulit tidur. Keadaan ini akan terjadi beberapa hari saja setelah melahirkan dan biasanya akan berangsur-angsur menghilang dalam beberapa hari dan masih dianggap sebagai suatu kondisi yang normal. Terkait dengan adaptasi psikologi postpartum ini, apabila memiliki faktor predisposisi dan memicu lainnya, maka akan dapat berlanjut menjadi depresi postpartum. Baik Bu, sebelum saya lanjut, apakah Ibu pernah mengalami gejala postpartum blues seperti mudah tersinggung dan marah? Pernah, Bu. Baik Bu, selanjutnya apakah Ibu pernah merasakan gejala postpartum blues seperti merasa sedih dan menangis berulang kali tanpa sebab? Pernah, Bu. Baik. Setelah itu, apakah Ibu pernah mengalami gejala postpartum blues seperti khawatir, cemas, dan gelisah? Iya, pernah, Bu. Baik, selanjutnya itu ada depresi postpartum. Gejala yang ditimbulkan antara lain kehilangan harapan, kesedihan, mudah menangis, tersinggung, mudah marah, menyalahkan diri sendiri, kehilangan energi, nafsu makan menurun, berat badan menurun, insomnia, selalu dalam keadaan cemas, sulit berkonsentrasi, sakit kepala yang hebat, kehilangan minat untuk melakukan hubungan seksual, dan ada ide Ibu untuk bunuh diri Bu ya. Iya. Di sini saya akan menjelaskan cara mengatasi depresi postpartum tersebut. Yang pertama itu ada psikoterapi. Ibu bisa melakukan psikoterapi Bu ke rumah sakit atau ke psikiater terdekat. Selanjutnya itu ada pemberian antidepresi. Terus cara mengatasi depresi postpartum itu secara alami Bu, ada beberapa hal. Yang pertama itu Ibu harus istirahat yang cukup. Yang kedua, ceritakan kondisi Ibu kepada orang terdekat Ibu, misalnya seperti sahabat Ibu, mertua Ibu, ibu kandungnya Ibu, atau suaminya Ibu. Yang ketiga itu Ibu jangan coba-coba untuk menyendiri. Coba bergaul misalnya kayak dengan suami Ibu, dengan keluarga Ibu, tetangga Ibu gitu Ibu ya. Selanjutnya itu ada kurangi melakukan pekerjaan rumah. Misalnya Ibu jangan terlalu melakukan aktivitas yang berat-berat. Ibu minta bantuan juga dengan saudara-saudara Ibu yang lain agar Ibu tidak merasa kelelahan juga. Selanjutnya Ibu, apakah Ibu pernah mengalami gejala depresi postpartum seperti sulit tidur walaupun sangat lelah, tidak nafsu makan, mudah putus asa, serangan panik, tidak mampu membuat keputusan, merasa gagal menjadi seorang ibu, merasa kesepian dan sendirian, tidak tertarik untuk melakukan hubungan seksual, merasa kewalahan dan tidak mampu melakukan kegiatan pada siang hari, lalu mempunyai pikiran bahwa bayi akan lebih baik tanpa diri Ibu sendiri, lalu mempunyai rasa bersalah,
eh, mempunyai rasa bersalah yang berkelebihan terhadap sesuatu, tidak merasa senang dengan kehadiran bayi, dan tidak memiliki bonding attachment. Selanjutnya itu ada postpartum psikosis, mengalami depresi berat seperti gangguan yang dialami penderita postpartum depresi ditambah adanya gejala proses pikir ibu yang dapat mengancam dan membahayakan keselamatan jiwa ibu dan bayinya, sehingga sangat memerlukan pertolongan dari tenaga profesional yaitu psikiater dan pemberian obat. Baik Bu, apakah Ibu pernah mengalami gejala psikosis postpartum seperti mendengar atau melihat hal-hal yang tidak benar-benar ada serta bertindak aneh? Tidak pernah. Baik, selanjutnya cara mengatasi psikosis postpartum ini Bu. Yang pertama itu ada pemberian obat-obatan, yang kedua ada terapi psikologis, yang ketiga itu ada terapi elektrokonvulsif atau ECT Bu ya. Selanjutnya, apakah Ibu pernah mengalami gejala psikosis postpartum seperti berhalusinasi dan bingung sehingga muncul pikiran ingin melukai bayi Ibu dan diri Ibu sendiri? Tidak. Baik. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan Ibu sedikit arahan untuk membantu Ibu merumuskan masalah Ibu yang sudah Ibu jelaskan tadi kepada saya, atau yang sudah saya jelaskan kepada Ibu, atau yang sudah saya tanyakan kepada Ibu. Baik, yang pertama itu, dari semua yang Ibu jelaskan tadi kepada saya, saran saya Ibu mampu mengambil keputusan metode persalinan yang akan Ibu pilih dan tetap berfokus pada keselamatan Ibu dan bayi Ibu. Dan saya akan memberikan pendidikan tentang adaptasi peran yang harus dilalui Ibu sehubung dengan kelahiran bayi Ibu, mengajarkan cara menyusui dan cara merawat bayi Ibu, serta menjelaskan pentingnya dukungan suami dan perawatan Ibu dan bayi Ibu. Selanjutnya itu ada Ibu harus menghindari faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gangguan psikologis pada Ibu postpartum blues ini, seperti memikirkan hal-hal yang positif saja dan jangan memikirkan hal-hal yang membuat Ibu stres. Para ibu yang mengalami postpartum blues membutuhkan dukungan psikologi seperti juga kebutuhan fisik lainnya yang harus dipenuhi juga. Selanjutnya itu saya akan memberikan Ibu cara untuk mengatasinya, yaitu antara lain yang pertama komunikasi segala permasalahan atau hal lain yang ingin Ibu ungkapkan. Yang kedua itu bicarakan rasa cemas yang Ibu alami. Selanjutnya ada bersikap tulus, ikhlas dan menerima aktivitas dan peran baru setelah Ibu melahirkan. Yang keempat itu ada bersikap fleksibel dan tidak terlalu prekosinis dalam mengurus bayi atau rumah tangga. Selanjutnya ada belajar tenang dengan menarik nafas dan meditasi Bu. Selanjutnya ada kebutuhan istirahat harus cukup, tidurlah ketika bayi tidur. Selanjutnya ada berolahraga ringan. Yang kedelapan ada bergabung dengan kelompok ibu-ibu baru. Yang kesembilan ada dukungan tenaga kesehatan. Yang kesepuluh ada dukungan suami, keluarga, teman sesama ibu. Selanjutnya ada konsultasikan kepada dokter atau orang yang profesional Ibu ya, agar dapat meminimalisir faktor lainnya dan membantu melakukan pengawasan. Baik Ibu, dari semuanya yang sudah saya jelaskan itu, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Tidak ada. Baik Ibu, berarti semuanya sudah jelas Ibu ya. Terima kasih banyak atas kunjungannya hari ini. Jika Ibu ada keluhan lain, Ibu bisa datang lagi kepada saya, atau Ibu bisa melakukan konsultasi dengan psikolog Ibu, atau dengan bidan-bidan lain, atau Ibu melakukan terapi yang lainnya Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri semuanya, marilah kita sama-sama melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.